Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zikron mau memberikan perkuliahan psikologi industri untuk mahasiswa teknik industri Unisba tahun 2022. Baik, kita akan awali dengan gambaran tentang outline materi yang kita paparkan hari ini. Yang pertama, bahwa psikologi industri ini akan kita awali, kita rujuk dengan pengertian psikologi industri, kemudian model perilaku, kemudian pola interaksi di dalam sistem manufaktur khususnya TI, kemudian posisi dan peran di psikologi industri di dalam organisasi sedemikian sehingga dia memiliki tujuan supaya nanti di akhir bahwa interaksinya itu bisa menghasilkan, kalau di dalam kriteria TI adalah efektif, efisien, atau keseluruhannya adalah produktif sebagaimana yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengukur kinerja berdasarkan tadi peran interaksi di dalam SDM. Dan tambahannya adalah bagaimana tantangan generasi ketika kita menghadapi masalah nyata. Baik. Yang pertama untuk diingat bahwa secara etimologi di dalam bahasa Latin psikologi itu berasal dari kata psyche, yang berarti adalah jiwa, logos adalah ilmu pengetahuan. Ilmu psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari pengaruh kejiwaan terhadap perilaku individu di dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kata yang kedua adalah industri. Industri diartikan sebagai proses rekayasa untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau produk setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah. Tadi ada kata kuncinya ya, rekayasa, kemudian di situ ada proses, kemudian nilai tambah. Kemudian industri juga diartikan sebagai kumpulan usaha-usaha sejenis. Nah, dengan demikian tadi gabungan katanya menjadi nama psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku, perilaku seseorang di dalam hubungan kerja di lingkungan organisasi, khususnya di dunia industri. Nah, selanjutnya apa tujuan atau manfaatnya mempelajari psikologi industri? Psikologi industri berguna untuk mendeteksi gejala perilaku di tempat kerja, mencegah gangguan di dalam hubungan organisasi, dan memiliki upaya perbaikan menuju meningkatkan kenyamanan, kepuasan kerja, produktivitas, dan keberhasilan suatu organisasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih menggambarkan di mana peran psikologi industri, berikut kita perlihatkan ilustrasi psikologi industri di dalam 5 perspektif. Yang pertama adalah tadi sebagaimana pengertiannya adalah perilaku orang dikendalikan oleh jiwanya. Jiwa ini di dalamnya meliputi mindset, pemikiran, kemudian attitude. Yang kedua adalah perilaku. Tujuannya perilaku ini nanti ada interaksi. Baik dia kalau di TI itu adalah perilaku orang di tempat kerja atau di stasiun kerja, di lantai produksi, kemudian di perusahaan dan seterusnya. Jadi penekanannya adalah pada aspek perilaku. Kemudian yang ketiga adalah pola interaksi. Jadi ketika kita berada di dalam sebuah lingkungan perusahaan atau organisasi, maka masing-masing orang melakukan interaksi atau di dalam berorganisasi tadi ada pembagian tugas sedemikian sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang keempat adalah perlu dipahami tentang posisi dan peran. Nah, di dalam sistem organisasi tadi, di dalam kerangka sistem tentu ada hierarki sistem di mana pengendali sistemnya adalah yang disebut sebagai pimpinan. Nah, itu ilustrasinya adalah demikian. Ilustrasi pertama, kedua. Kemudian sasaran akhir sebagaimana tadi pengertiannya adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja.
baik secara personal adalah tadi misalnya meningkatkan kenyamanan, kepuasan, kemudian hubungan kerja, kemudian proses kerja yang efisien, kemudian hasil yang produktif dan seterusnya demikian, sehingga kinerjanya itu akan meningkat sebagaimana ilustrasi yang saya berikan. Baik. Terus apa kaitannya bahwa psikologi industri ini mahasiswa teknik industri perlu mempelajari atau perlu dibekali dengan keilmuan psikologi, khususnya psikologi industri. Nah, dalam hal ini satu, psikologi itu sendiri adalah bagian dari ilmu sosial, sedangkan teknik industri engineering. Nah, keduanya dapat dipertemukan sebagaimana definisi teknik industri yang dirumuskan oleh AIIE, kemudian IIE, kemudian IISE. IISE itu Industrial System Engineering. Nah, di situ ada industrial engineering is concerned with design, improvement, installation of integrated system, people, material, information, equipment, machine, and energy. Through upon specialized knowledge and skill in mathematical, physical, social science, together with the principle and method of engineering analysis and design to specify, predict and evaluate the result to be obtained from such system. Nah, di sini keterangannya yang bisa dirujuk nanti sebagaimana perkembangan awal-awal TI, di situ ada social science. Jadi dia memang memanfaatkan bagaimana di dalam integrasi tadi itu hubungan kerja atau khususnya orientasi kenyamanan si orang di dalam bekerja tadi untuk menghasilkan to obtain it from such system. Jadi sebagaimana yang memang kita desain di dalam pengertian si industri tadi untuk menghasilkan kinerja yang baik di dalam TI, biasanya disebut sebagai lebih efisien, lebih produktif dan seterusnya. Baik, ini adalah sekilas bahwa kaitan sama psikologi industri dan teknik industri sebagaimana perkembangan. Ini penulis pengkategoriannya adalah evolusi manajemen, di mana sebagian TI itu menggabungkan antara teknik industri dan manajemen industri atau teknik dan manajemen industri, khususnya di dalam tadi pengelolaan fasilitas, dan di atasnya lagi fasilitas itu manufaktur ya, kalau di atasnya lagi adalah industri. Nah, evolusi manajemen ini yang pertama Friedrich Winslow Taylor ini disebut sebagai bapak pelopor TI, yang mana dia merujuk kepada tata cara kerja yang efisien. Artinya di situ konteksnya adalah hubungan orang, kemudian dengan alat TI, kemudian kinerja dan tantangan generasi yang terakhir. Baik, ini di tingkat kaitannya sama psikologi industri dan teknik industri tadi, kita merujuk teori yang cukup dikenal di keilmuan psikologi adalah teori perilaku. Di dalam hal ini adalah yang didorong oleh adanya motivasi yang dikenal oleh teori Maslow. Nah, ini menggambarkan kalau di TI kan digambarkan input, proses, output, di mana dorongan di dalam diri manusia itu kalau menurut dia adalah disebut kebutuhan. Kebutuhan ini ada hierarkinya kalau menurut teori Maslow, hierarki needs Maslow. Kemudian di dalamnya dia menekan di dalam hasrat orang tersebut untuk sedemikian sehingga menghasilkan dorongan, di mana dorongan inilah yang menginisial menjadi sebuah perilaku. Bagi mahasiswa teknik industri, pengertian
dari kebutuhan, tekanan, dorongan ini mencerminkan aspek dorongan di dalam kejiwaan tadi ya, itu aspek niat. Nah, kalau di dalam konsep Islam. Nah, oke. Kemudian di dalam interaksi secara personal tadi, personal itu dia memiliki pengalaman atau pengetahuan kognitif, kemudian dia ada proses belajar perilaku. Sehingga dari perilaku tadi dia menjadi sebuah aksi yang memberikan hasil. Hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan, maka tekanan berkurang, dan sebaliknya dia akan berpindah kepada kebutuhan yang lain, tekanan. Nah, ini adalah pengertian perilaku. Oke, baik. Dari perilaku tadi sudah sebagian disebut, ini saya lewat. Antara lain, ini dampak yang perlu saya bacakan adalah sekarang kita memasuki revolusi industri generasi keempat. Revolusi generasi ini adalah merubah pola tata perilaku masyarakat. Nah, ini yang pola perubahan ini yang perlu dipahami adalah sikap perhatian atau penghargaan terhadap aspek orang itu sendiri, di mana di bagian lain adalah ada pengertian manajemen itu adalah bagaimana manajemen itu yang paling baik nanti orientasi atau hakikat manajemen adalah untuk memanusiakan manusia, di mana tadi disebut di pengertiannya tadi adalah orang bisa lebih aman, lebih nyaman, lebih produktif. Baik. Nah, tadi di aspek perilaku individual. Nah, sekarang kalau aspek di dalam lingkup organisasi. Baik. Di dalam lingkup organisasi ini masing-masing tadi sudah digambarkan di dalam ilustrasi semacam kartun tadi. Masing-masing punya peran. Kemudian di dalam hierarki di situ ada pengendali sistemnya. Pengendali sistemnya disebut biasanya pimpinan atau ketua atau ya siapa yang berwenang di situ. Baik, tinjauannya selalu diawali bahwa kita ada di mana, kita harus memperhatikan lingkungan atau kondisi lingkungan. Kemudian di dalam lingkungan tersebut ada kelompok, ada grup-grup. Sebelum kepada ada kelompok, istilahnya nanti di subturunannya tadi ada dinamika kelompok. Kemudian ada struktur itu tadi terkait dengan tata organisasi itu sendiri. Kemudian terjadilah interaksi proses di dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan, yang dimana tujuannya tadi adalah performance yang meningkat, kemudian satisfaction. Kemudian ya bagaimana tujuan di organisasi tadi bisa memberikan kepuasan bagi pihak-pihak terkait maupun di dalam kerangka struktur tadi ada yang di atasnya lagi. Kalau di dalam perusahaan selain direksi di atasnya ada pemilik atau komisaris. Baik, terkait dengan perilaku tadi di dalam konflik grup itu ada beberapa situasinya bisa A, B, C. Apakah situasinya itu yang mengarah kepada konflik atau gangguan, dan sebaliknya selain gangguan berarti performance-nya. Nah, kondisi apakah gangguan tipe A, B, C. Nah, yang optimal adalah diarahkan bagaimana interaksi atau konfliknya minimal sehingga performanya meningkat. Ini kondisi optimal di B yang tengah ya. Jadi fungsional, kemudian menghasilkan kinerja yang disebut di situ level performanya adalah high. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam skema teknik industri tadi biasa kita mengenal skemanya itu di dalam input, proses, output. Nah, karena ini proses terkait dengan orang dan kemudian manajemen tadi sudah mengarah kepada yang lebih bagus, tentu ada digunakan feedback. Nah, feedback di sini perlu diperhatikan inputnya tadi sebagaimana definisi TI, people, material, kemudian equipment, energi, dan seterusnya. Nah, kemudian ditransformasikan menghasilkan suatu produk. Kemudian di dalam setiap proses sebenarnya ada feedbacknya. Namun dalam hal ini saya menambahkan bahwa feedback ini nanti terkait. Ini nanti model ini tolong dicatat bahwa di dalam garis silang tadi ada behavior. Behavior itu apakah
kita cenderung kompetitif atau kita kolusi. Nah, ini di dalam model organisasi industri ini sub behaviornya tadi. Jadi transformasi proses menuju untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang memang kita inginkan. Baik, model umum untuk terkait dengan aspek perilaku tadi atau modelnya digambarkan sebagai ini yang kita kutip dari Shepard ya. Jadi ada determinan, ada structure, ada behavior. Nah, kaitannya sama psikologi industri sih tentu kaitannya adalah perilaku orang di dalam berinteraksi di dalam organisasi atau industri tersebut, apakah dia berkecenderungan collusion atau dia kompetitif. Nanti berimplikasi kepada performanya. Performanya adalah biasa dikenali sebagai aspek keuangan atau price atau cost. Di dalam kaitannya proses adalah technological proses, kemudian di dalam aspek tadi human tadi adalah equity in distribution. Nah, selanjutnya masuk kepada poin-poin setelah kinerja ini kita merefleksikan kepada kondisi yang terjadi atau tantangan yang ke depan. Tujuan psikologi tadi disebutnya adalah untuk mendeteksi, kemudian untuk mencegah perilaku yang bisa mengganggu dan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan. Nah, sementara di tahun 2002 ini adalah prediksi yang dibuat tahun 2015, tetapi ini masih sesuai barangkali ya, karena juga belum kita sendiri nggak melakukan studi detail ke sana, kita adopsi saja bahwa ini adalah dari World Economic Forum, bahwa tantangan skill terkait dengan SDM tadi itu berbeda. Yang terutama kita ambil saja yang menuju 2020 ya, tahun 2020 adalah sudah terkait dengan kompleks problem solving, critical thinking, creativity, people management, yang semuanya tadi bertumpu atau di dalam TI tadi adalah integrated system yang basisnya adalah terutama pengendalian orang. Nah, pengendalian orang ini termasuk dia tadi attitude, perilaku, kejiwaan dan seterusnya. Baik, ini terjemahan yang tadi. Kemudian apa hal-hal yang terkait ini saya tambahkan saja, ability, basic skill, kemudian cross functional skill. Nah, ini banyak yang cross, jadi artinya di dalam bahasa psikologi itu jarang terjadi satu kurikulum cenderung biasanya dia berpikir linear, tetapi kalau tantangan kerja kita ini tidak linear, jadi sudah cross functional skill. Jadi di dalam bahasa lain kadang disebut bahwa pengalaman atau luasnya pergaulan itu nanti meningkatkan skill, harapannya seperti itu. Jadi memahami perilaku orang, jadi tidak monoton, tidak satu arah. Baik. Kemudian di dalam skala besar yang bisa kita tampilkan, jadi kalau kita tampilkan di dalam organisasi kecil atau pabrik itu studi khusus, nah yang kita tampilkan tadi kaitannya sama tantangan di dalam skala besar, ini adalah misalnya PDB Indonesia terbesar di ASEAN, ini disebut PDB Indonesia terbesar di ASEAN. Oke, sebenarnya PDB kaitannya sama si orang seperti apa? Tadi untuk mendukung tadi si teorinya Maslow tadi, hierarki needs, kebutuhan dan lain-lain. Nah, PDB kita terbesar. Nanti ada studi lanjutannya lagi yang disebut oleh yang sudah populer bahwa di Indonesia nanti 2030 menjadi negara dengan PDB terbesar nomor 5 di dunia. Nah, pertanyaannya adalah tadi implikasinya apa manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Disebut Indonesia, lihat nilainya adalah di data 2017 itu ya, 261 triliun ya, 260 million di dalam dolar, satuan dolar itu terbesar semua dari seluruh negara ASEAN. Tetapi nanti apa manfaatnya bagi rakyat Indonesia, kan datanya. Ketika menjadi yang terbesar kelima, nanti jawabannya di yang berikutnya. Artinya Indonesia menjadi interaksi bisnis yang besar, nomor besar kelima di dunia. Nah,
celakanya ketika menjadi nomor besar ke dunia, ternyata manfaatnya, nah, sebagaimana teori Maslow tadi, hierarki needs maupun tadi ukuran kenyamanan, ukuran kesejahteraan atau hasil akhir performance yang diharapkan, pendapatan kita ini justru di bawah. Jadi Indonesia melakukan atau menjadi ajang di dalam transaksi dunia, tetapi kemanfaatannya tadi rata-rata pendapatan kita itu masih masuk di dalam kategori menengah. Kemarin sempat naik, tapi barangkali kena COVID ini nanti balik turun atau menurun ke arah menengah bawah, dari menengah atas atau menengah tengah ke menengah bawah. Oke. Nah, apa yang bisa dilihat selanjutnya dari interaksi tadi, level individu, kemudian ada level organisasi, di atasnya organisasi adalah kerangka makro. Di Indonesia ini sumber dayanya melimpah. Apa buktinya sumber daya melimpah? Bangsa asing itu berdatangan di Indonesia, dan ketika mereka pulang mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun demikian ketika dikelola oleh pemerintah, ini tampak bahwa yang besar kita jadinya adalah kita pengutang terbesar menurut data tahun 2021. Itu utang terbesar di dunia. Nah, bagaimana ini? Presiden dalam hal ini tadi interaksinya nanti saya sebut di situ ya, Presiden Menko tidak mampu menghasilkan keuntungan. Hal ini ditandai bahwa lebih ekstrim lagi, kita membayar bunga utang, bunganya saja 400 triliun per tahun di tahun 2022. Nah, ini gambarannya adalah kalau dibagi per hari, maka untuk membayar bunga itu kita membayar dalam rupiah ya, setara 1,1 triliun. Nah, bagaimana ceritanya? Ini akhirnya menjadi di dalam psikologi Indonesia untuk membangkitkan tadi, mendeteksi persoalan, mencegah kesalahan di dalam perilaku. Nah, ini tantangan bagi generasi khususnya mahasiswa teknik industri, baik teknik industri Indonesia maupun mahasiswa pada umumnya. Baik. Nah, ternyata di dalam data yang lebih spesifik terkait dengan engineering, di bidang engineering, kesiapan menghadapi industri 4.0 itu kita berada di tengah lah, antara nggak siap. Jadi kalau yang bagus kan ke-4, kita ada di tengah-tengah. Itu artinya bisa kita skor ini mencerminkan ya kita biasa-biasa saja, artinya barangkali belum siap. Baik, ini adalah gambaran ini. Nah, jangan sampai kita mencegah bahwa setelah ke atas ini, generasi ini kita menghasilkan, Anda mendaki dari atau mahasiswa atau generasi ini mendaki dari SD, SMP, SMA, setelah kuliah, nah nanti dikasih topi helm. Ini otokritik ya, ini bukan untuk menghina atau mengejek. Ini saya muat di sebelumnya juga saya kutip ini. Baik, ini yang bisa dijelaskan ini kaitannya adalah sama yang gambar yang sebelumnya tadi yang kita sebut. Nah, inilah yang membuat bahwa di dalam sistem yang efisien itu semua proses mengarah kepada output. Nah, celakanya adalah ketika terjadi kebocoran. Nah, inilah yang mencerminkan kenapa tadi kalau bangsa asing datang ke Indonesia itu dia mendapat keuntungan yang besar, di outputnya itu dia ambil semua pool. Nah, tapi ketika dikelola oleh kita sendiri, kenapa kita PDB-nya terbesar, mau terbesar nomor 5 di dunia atau terbesar di ASEAN, tetapi pendapatan atau kalau dikonversi di dalam UMR kecil sekali kita. Nah, ini penjelasan terkait dengan perilakunya adalah yang garis silang ini mencerminkan bahwa di Indonesia terjadi banyak kebocoran. Kebocoran ini adalah model ini bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa perilaku korupsi ini bertentangan dengan tujuan perkuliahan psikologi industri. Baik. Demikian yang bisa saya tambahkan di dalam materi psikologi industri kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.